apakah Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi telah datang ke bumi ini. Alkitab berkata bahwa Bapa dan Ibu telah datang untuk mencari anak-anak mereka yang hilang dan menyelamatkannya. Jika demikian, kebiasaan yang seperti apakah yang Ibu Surgawi inginkan untuk dimiliki anak-anak ketika mereka datang ke bumi ini? Dan kehidupan seperti apakah yang Dia tuntun dengan cara ini? Mari kita mencari tahu melalui pengajaran dari Alkitab. Mari kita lihat Yeremia pasal 22 ayat 20. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah apa? Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Kepada orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, meskipun diberikan peringatan 2 kali atau 3 kali, Tuhan berkata, bukankah semua kekasihmu sudah hancur? Kamu tidak mendengarkan aku dari masa mudamu. Itulah kebiasaanmu. Waktu kita tinggal di surga, kita sudah biasa tidak mendengarkan kata Bapa dan Ibu. Kebiasaan jahat kita ini telah membuat kita diusir dari surga ke bumi ini dan harus hidup di dalam kesulitan di sini. Kalau kita benar-benar bertobat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuang segala kebiasaan dan perilaku jahat kita yang menuntun kita ke neraka. Kita harus menyadari segala firman Tuhan adalah jalan kepada hidup kekal, kebenaran dan keselamatan, dan harus membentuk kebiasaan baru supaya kita bisa mengikuti Tuhan kemana saja Dia pergi. Saudara-saudari, kita bisa mengerti akibat apa didatangkan oleh kebiasaan jahat melalui kisah dari seorang narapidana hukuman mati. Tepat sebelum pelaksanaan eksekusi matinya, jurusita bertanya kepada narapidana itu, apakah harapan terakhirmu? Jawabannya, aku merindukan ibuku. Jurusita berpikir, narapidana ini mungkin berubah menjadi yang baik, karena dia menghadapi kematian. Maka dia membawakan ibu narapidana itu. Narapidana itu meminta untuk berbicara dengan ibunya hanya selama 5 menit. Lalu, dia diizinkan untuk berbicara dengan ibunya di dalam sebuah kamar. Tiba-tiba, dia sangat keras dan galak, dan akhirnya membunuh ibunya. Hal itu terjadi dalam sekejap mata, sehingga jurusita dan pegawai di sekitar mereka sangat kaget. Mereka membawa ibunya dengan maksud baik. Tetapi narapidana itu berbuat kejahatan pada ibunya tepat sebelum pelaksanaan eksekusi hukuman. Para jurusita merasa cemas dan menanyakan alasan perbuatannya. Ternyata narapidana itu sangat miskin waktu masa kecilnya. Dia mengambil barang-barang orang lain, tidak tahu apa perbuatannya salah ataukah benar. Juga dia mencuri barang-barang dari toko. Ternyata ibunya tidak menegur dia karena tidak mau menyakiti hatinya. Sebab dia selalu diejek dan dirundung dari teman-temannya. Ibunya mau memberi semangat dengan berkata, perbuatanmu sudah baik. Ibunya terus memuji dia. Lalu dia berpikir, perbuatanku ini bukanlah yang jahat, tetapi sudah baik dan benar. Seperti ini, dia sudah terbiasa mencuri barang dari rumah seorang sejak dia kecil. Walaupun dia bertumbuh menjadi dewasa, kebiasaannya tidak diubah dan tidak diperbaiki. Pada awalnya, dia mencuri barang dari rumah orang lain dan ditangkap dan dipenjara. Setelah dia dibebaskan, dia mencuri lagi karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lain. Bahkan dia membunuh seseorang dan akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Lalu dia meminta membawa ibunya ke situ. Selama 5 menit dia berbicara dengan ibunya seperti ini. Kenapa ibu tidak menegur aku
ketika aku mencuri barang orang lain pertama kali. Kenapa ibu berkata perbuatanku sudah baik? Karena ajaranmu itu, kehidupanku sudah buruk dan hancur seperti sekarang. Dia mulai membenci cinta ibunya yang salah dan mencoba mencari sejak kapan dia menjadi orang seperti sekarang. Lalu dia menemukan alasannya. Menurut dia, cinta ibunya lah yang salah, yang membuat dia menjadi orang yang sudah biasa melakukan kejahatan. Ibu surgawi tidak mengajar kita seperti itu. Ibu surgawi selalu memimpin kita ke jalan benar dan mengajar kita untuk kita bertobat dari segala kesalahan kita dan kembali ke surga, bukan? Sekali kebiasaan salah menjadi berlipat ganda, sehingga kebiasaan itu akan bertahan seumur hidup. Kita telah mengkhianati dan tidak menaati segala ajaran Bapa dan Ibu di surga. Kemudian dilemparkan ke bumi ini. Karena itu, apa yang harus kita lakukan di dalam ajaran-ajaran Tuhan di bumi ini? Kita harus selalu menaati firman Tuhan. Ada tertulis di Yeremia pasal 22 ayat 21. Kamu tidak mau mendengarkan aku. Itulah tingkah langkahmu, bukan? Kita tidak boleh membiarkan ketidaktaatan menjadi kebiasaan kita. Dari saat ini, kita harus melakukan semua ajaran Tuhan, bahkan hal-hal kecil pun, dan belajar kebiasaan tuntunan dari Roh Kudus untuk keselamatan. Tidak boleh menganggap enteng suatu hal yang kecil. Kebiasaan dibentuk dari perbuatan kecil, dan itu akan semakin besar. Bapa dan Ibu surgawi telah merayakan Sabat dan hari raya sebagai kebiasaannya untuk keselamatan kita. Menurut Lukas pasal 4, menurut kebiasaannya. Di dalam firman lainnya, mengikuti kebiasaannya. Masuk ke bait suci pada hari Sabat untuk beribadah. Saya dan Anda semua juga harus membentuk kebiasaan untuk melakukan segala firman dari Tuhan. Saudara-saudari, di dalam Matius pasal 11 sudah tertulis bahwa kita harus berjuang memasuki kerajaan surga, bukan? Kita perlu berusaha. Kita harus berusaha untuk melenyapkan kebiasaan jahat dan membentuk kebiasaan untuk keselamatan dengan Roh Kudus. Di dunia ini, kita tidak bisa selalu merasa senang dan tertawa, bukan? Ibu surgawi sudah datang ke bumi ini dan mengajar kita untuk kita saling menghormati dan mengucapkan syukur dan tidak bersungut-sungut. Dan selalu bersukacita dan tersenyum. Walaupun Anda susah tertawa, cobalah tertawa sehingga Anda bisa melewati kesulitan dan pencobaan hidup firman Ibu. Ibu sedang mendidik kita untuk membangun kebiasaan yang baik. Juga, apakah pengajaran Ibu yang ke-13? Itu semua adalah kebiasaan surgawi yang harus kita bentuk. Kita harus melayani orang lain dan harus mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, bukan? Sama seperti Abraham mengalah hal yang baik kepada Lot keponakannya, kita harus membentuk kebiasaan untuk mengalah hal yang baik kepada saudara-saudari kita pada saat perbuatan itu dibutuhkan. Bapa dan Ibu ingin kita membentuk kebiasaan baik seperti itu, bukan kebiasaan yang jahat. Dengan mengingatkan diri hal ini, mari kita baca firman di Ibrani pasal 3. Pasal 3 ayat 14 kita baca. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan melakukan apa? Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kita bisa mengira kebiasaan jahat yang menyebabkan orang-orang mengeraskan hatinya. Itu sama seperti firman di Yeremia pasal 22 ayat 21. Kamu tidak mau mendengarkan aku, itulah kebiasaanmu dari sejak masa mudamu. Kebiasaan itu berasal dari mana? Dari kekerasan hati. Karena kekerasan hati seseorang, dia tidak mau mengubah kebiasaannya, walaupun Tuhan terus mengajarinya dan menuntunnya ke kerajaan surga. Kekerasan hati mereka itu mendatangkan apa?
Inilah hal disebut ketidaktaatan. Meskipun banyak ajaran baik Tuhan tertulis di dalam Alkitab, terkadang orang yang keras kepala tidak menuruti ajarannya seperti kebiasaan yang mendatangkan kehancuran. Ayat 14 kita baca. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir, di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Segala hal di atas bumi ini menggambarkan apa yang ada di surga. Jika kita terus tidak menaati Tuhan di bumi ini, bagaimana kita bisa kembali ke surga? Tidak bisa kembali ke surga, bukan? Itulah sebabnya Tuhan mendidik kita untuk mendengar suara Tuhan melalui ajaran dan peraturannya, dan untuk membangun kebiasaan Roh Kudus yang menuntun kepada keselamatan. Hanya orang yang mendengarkan Tuhan bisa memasuki surga, jadi kita harus menjaga diri dari kebiasaan jahat. Orang yang tidak taat pada Tuhan 10 kali harus menguranginya menjadi 2 kali. Saya percaya bahwa orang yang telah melakukan kesalahan 2 kali seharusnya berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ketidaktaatan. Jika tidak demikian, kita tidak bisa memasuki kerajaan surga menurut Alkitab, bukan? Mari kita terus baca. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Orang yang sudah biasa tidak taat kepada Tuhan tidak bisa masuk ke Kanaan pada akhirnya. Sama halnya bagi kerajaan surga, Kanaan rohani. Jadi apakah mudah untuk menaati? Itu tidak pernah mudah. Terkadang rencana kita selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada kalanya Tuhan menganjurkan arah lain yang berbeda jauh dengan keinginan kita. Pada saat itu kita susah menaati. Walaupun begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membentuk kebiasaan untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Akhirnya, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan jalan yang mulia ini bagiku, dan telah mempersiapkan jalan itu untuk menempatkan kita pada jalan itu. Dulunya aku tidak menyadari Dia membuat semua itu untuk aku. Kebiasaan baik yang Tuhan telah berikan, kebiasaan untuk memelihara perjanjian baru, kebiasaan untuk taat pada firman Tuhan, kebiasaan memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, kebiasaan untuk tetap berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kebiasaan untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan mendekati kebenaran. Semua ajaran dari Alkitab ini diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita mempelajarinya dan membangun semua kebiasaan ini sebagai umat surgawi, supaya kita bisa masuk ke surga. Saudara-saudari, jika kita berulang memikirkan sesuatu, itu akan dinyatakan melalui perilaku kita. Dikatakan bahwa tingkat kebahagiaan manusia tergantung kepada pemikiran manusia. Orang yang selalu tidak memiliki kebahagiaan pikiran di kepalanya, orang yang selalu dipenuhi dengan pikiran yang tidak menaati firman Tuhan. Dan jika kita penuh dengan pemikiran-pemikiran itu selama 60, 70, ataupun 80 tahun, tingkat kebahagiaan kita pasti akan 0. Akhir kehidupan kita tergantung pada apa yang telah kita pikirkan dan jalani semasa kita hidup. Jika kita bisa hidup selalu bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan seumur hidup kita, dan mengharapkan kerajaan surga dan kemuliaan di sana yang akan diberikan Tuhan kepada kita, kita bisa selalu melewati segala kesulitan. Kita mengalami ketidaknyamanan karena kurang materi sementara di bumi ini, dan karena berbagai keadaan
dan suasana lingkungan kita yang tidak mendukung kita. Namun demikian, Tuhan sedang membuat masa depan kita lebih baik dengan membuat berbagai keadaan yang sedikit sulit di sekitar kita. Tuhan membuat keadaan lingkungan kita seperti itu bukan untuk menyulitkan kita. Tuhan adalah yang Maha Kuasa dan pencipta alam semesta. Dengan menyadari kekuasaan Tuhan kita harus hidup seperti yang telah diajarkan Tuhan kepada kita dan bertingkah laku, berpikir dan berbicara seperti umat surgawi. Dan juga, kita harus mengajari pola hidup ini kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mari kita bersukacita dalam firman Bapa dan Ibu dan membentuk kebiasaan baik untuk keselamatan, bukan kebiasaan jahat. Itu menyenangkan di mana keluarga-keluarga kembali ke Sion setelah mendapatkan kehidupan yang sulit di dunia, dapat menemukan kedamaian yang agung di dalam hati mereka, bukan? Seperti firman Ibu, orang yang tersenyum akan bahagia. Saya harap Sion kita penuh dengan tawa, kegirangan, dan sukacita. Saya menutup khotbah. Terima kasih.